Dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama dengan keluarga untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Tuhan yang begitu baik dan begitu setia bagi kami. Terkhusus sepanjang hari di mana kami bekerja dan melakukan segala tugas tanggung jawab kami, Engkau senantiasa turut campur tangan di dalamnya, sehingga boleh mendatangkan kebaikan, sukacita dan berkat di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini dengan kekuatan Roh Kudus akan menolong kami untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, yang selalu sungguh-sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 saya memberikan tema orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Habakuk melayani sebagai nabi di Yehuda, ia melihat begitu banyak orang-orang yang memiliki sikap hidup yang tidak lagi menampilkan kesetiaan. Yang terjadi pada saat itu, banyak orang yang tidak setia, di mana mereka selalu melakukan kejahatan, aniaya, kekerasan, pemerasan, ketidakadilan, pertikaian, dan segala dosa yang merajalela di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu itu. Dengan situasi ini membuat Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan dan mempertanyakan kapan Tuhan akan bertindak. Karena situasi ini sangat menyesakkan hati para umat, orang-orang Yehuda dan Nabi Habakuk pada saat itu. Sehingga dalam situasi yang menyesakkan itu,
Firman Tuhan dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5, terkhusus ayat 4b, dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini menandakan bahwa setiap umat yang tetap percaya, meskipun di tengah tekanan dan situasi yang sulit, bahkan kacau balau sekalipun, mereka akan tetap hidup oleh karena percayanya. Artinya kesetiaan yang mereka torehkan di tengah-tengah orang yang tidak setia akan memberikan kehidupan. Asalkan mereka mau sabar untuk menunggu Allah bertindak. Karena pada akhirnya tindakan kebaikan Tuhan akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya saat ini kita pun sementara menantikan jawaban Tuhan atas doa kita sekaitan dengan kapan pandemi ini berakhir. Kapan situasi ini akan selesai? Satu persatu bermunculan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Beberapa orang melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Mereka harus bekerja di luar rumah demi kelangsungan hidup. Tidak lagi memikirkan virus COVID-19 ini. Yang penting mereka bisa makan, mereka bisa melanjutkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita hadapi ini, firman Tuhan mengajak kita untuk sabar menunggu jawaban dari Allah. Sabar menanti jawaban dari Allah atas doa-doa kita. Karena kita selalu dikuatkan bersama bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita harus percaya bahwa saat ini pun Allah turut bekerja dalam situasi yang kita hadapi. Dan memang karya Allah itu misteri dan tak terduga. Sehingga yang patut kita lakukan saat ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersabarlah menanti jawaban Tuhan. Jangan putus asa. Teruslah berdoa, beriman dan berharaplah. Karena saat ini iman kita sementara diuji kualitasnya. Sampai sejauh mana kita bertahan dan berjuang untuk selalu percaya. Kiranya dengan firman Tuhan ini memampukan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk selalu meyakinkan diri kita masing-masing bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu merasakan kehidupan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena firman-Mu menguatkan kami pada malam hari ini. Bahwa berbahagialah kami yang senantiasa percaya kepadamu. Karena kami akan beroleh kehidupan. Biarlah dalam situasi yang sulit sekalipun saat ini, kami tetap belajar taat dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Terkhusus pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Mari Tuhan Engkau datang menolong, menjaga dan melindungi kami. Supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami bangun dengan penuh sukacita. Dan malam hari ini juga kami tetap berdoa. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Oleh karena sakit. Oleh karena duka cita. Oleh karena kelemahan. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, untuk menyapa mereka dengan penuh kasih, serta menguatkan
dan mampukanlah mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa mereka. Dan kami juga tetap mendoakan Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang masih terus berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan hadir untuk selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, supaya pada waktunya kami boleh mengalami kelepasan, pemulihan, dan kami boleh hidup normal kembali. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami, dan kami akan sabar menanti tindakan Allah atas perkara ini. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan Kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikanku